Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari sini kami dari kelompok DOS. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami tentang smart home. Jadi di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Afan Maulana, kemudian saya sendiri, Farhan Abdil Alfat, kemudian ada Muhammad Lazim Hasan, dan yang terakhir ada Yohanes Edu Parlaungar Diotongga. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, jadi project ini merupakan final project dari kami dalam mata kuliah Internet of Things. Di sini judul dari project kami adalah Sistem Monitoring Berbasis Website dengan menggunakan ESP2866. Oke, baik, selanjutnya. Oke, untuk ringkasan project yang kami buat, yaitu yang pertama adalah dari sisi permasalahannya, yaitu dibutuhkan suatu sistem smart home yang dapat monitoring suhu dan gas, dan juga bisa menghidup dan mematikan lampu dengan microcontroller, not MCU. Kemudian tujuan dari proyek kami yaitu adalah membuat sebuah teknologi yang nantinya dapat memudahkan pengguna untuk dapat memantau lingkungan sekitar rumah. Kemudian juga bisa berinteraksi dengan peralatan elektronik rumah tangga dengan otomatis. Untuk hasil yang kami inginkan adalah sistem smart home yang dapat beroperasi secara daring melalui smartphone dan juga terhubung dengan sebuah website. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Pada saat pengembangan proyek ini, kami mengalami beberapa kendala, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Jadi, salah satu kendalanya yaitu pada eksplorasi ISP ini, karena masih awam atau pada saat mata kuliah sebelumnya, kami terbiasa menggunakan Arduino, dan pada mata kuliah kali ini, kami menggunakan ISP atau Node MCU. Lalu tantangan selanjutnya adalah penggabungan variabel. Karena menggunakan lebih dari 4 sensor, maka setidaknya kami harus dapat menggabungkan variabel tersebut untuk ditampilkan pada interface nantinya. Lalu tantangan selanjutnya adalah karena ini berbasis IoT, sehingga kami diharuskan untuk membuat sistem ini secara daring. Maaf, salah. Lalu selanjutnya pada saat pengoperasian protokol ini juga sangat sulit karena kami mengalami beberapa kendala, yaitu misalkan pada pengujian jaringan, lalu pada penggabungan kode program. Jadi pengujian di sini terdapat beberapa pengujian. Yang pertama itu pengujian dilakukan melihat indikator. Jadi kami menampilkan indikator tersebut pada aplikasi dari Arduino. Jadi pengujian ini ditampilkan pada serial monitor. Lalu pengujian selanjutnya itu berfokus pada akuator dan relaynya. Jadi pada pengujian ini relay itu akan diberikan masukan yang selalu tinggi atau high, sehingga memaksa relay untuk mencoba mengoperasikan akuator apakah menyala, dan pada kasus ini kami mencoba untuk menyalakan buzzer dan lampu. Dan pengujian selanjutnya yaitu integrasi kode program agar memastikan semua program berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu membuat interface yang tertampil pada Node-RED. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Izin Maaf, moderator mungkin belum, masih termute. mic-nya masih. Ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, baik, tadi adalah tantangan dari sistem yang kami buat. Untuk selanjutnya adalah tentang alat dan bahan, akan dijelaskan oleh Muhammad Lazim. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk alat dan bahan di sini kami menggunakan beberapa alat dan bahan, yaitu diantaranya yang pertama lampu. Nah, di mana lampu ini dihubungkan oleh relay yang nantinya lampu ini akan menyala dan menyala. Lalu selanjutnya ada relay dan lalu ada sensor ultrasonik HCRS SR04 yang dihubungkan ke papan SP8266. Lalu selanjutnya ada sensor suhu, sensor gas MQ2, lalu ada sensor cahaya dan ada sensor hujan.
yang nantinya sensor hujan ini akan dihubungkan ke buzzer, di mana ketika sensor hujan ini mendeteksi adanya air, nantinya buzzer ini akan berbunyi. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Lazim terkait dengan alat dan bahan. Eh, Berikutnya kita akan membahas tentang diagram strat atau cara kerja dari sistem yang kami buat. Kepada Afan Maulana, kami silakan. Ya, baik, terima kasih moderator. Jadi di sini adalah diagram sistem yang kami buat. Yang pertama ada microcontroller ISP8266, di mana terdapat sama seperti yang lazim bicarakan tadi, terdapat 5 sensor, ada suhu, kelembapan DHT, LDR, MQ2, hujan, dan ultrasonik. Dari dari semua sensor tersebut, kami mengkelompokkan sensor hujan, ultrasonik, dan lampu untuk notifikasi WhatsApp-nya. Jadi di sini notifikasi WhatsApp-nya maksudnya adalah ketika sensor ini nantinya berinteraksi dengan user, maka dia akan menampilkan data yang akan langsung dikirimkan melalui WhatsApp bot. Di sini WhatsApp bot yang kami gunakan adalah berjenis Watabot, di mana di situ cara kerjanya adalah mengirimkan URL yang telah diberikan oleh bot tersebut dengan message yang kami berikan dari ketiga sensor tersebut. Eh, maaf, saya kedua sensor tersebut. Nah, di sini di sensor hujan FC-37 ini kami menambahkan buzzer karena kami berpikir untuk hujan ini sangat penting untuk smartphone karena jika tidak ada notifikasi suara, eh, pengguna kurang memberitahu gitu, kurang diberitahu oleh keadaan sekitar. Nah, maka dari itu kami menggunakan buzzer untuk aktuator dari sensor hujannya. Nah, kemudian di sini disinggung oleh saudara Edu tadi ada relay yang terhubung untuk memutus arus 220 voltnya yang langsung terhubung ke listrik, di mana relay yang kami gunakan bertipe high. Jadi jika relaynya ini low, maka lampu ini akan hidup, dan jika relaynya ini high, maka lampu akan mati. Dan notifikasi lampu hidup mati akan dikirimkan ke notifikasi WhatsApp yang terhubung oleh nomor yang kami buat, gitu, seperti itu. Kemudian dari data monitoring 5 sensor tersebut akan kami upload menggunakan MQTT. Nah, di sini NodeMCU sebagai publisher, maksudnya di sini adalah NodeMCU bertugas sebagai pengirim hasil dari kelima sensor tersebut, dan MQTT adalah penghubungnya. Nah, di sini subscribernya atau penerima datanya adalah Node-RED. Node-RED di sini adalah interface website yang kami gunakan. Jadi antara NodeMCU dan Node-RED ini nanti akan dihubungkan oleh MQTT server, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di slide yang berikutnya. Nah, di sini adalah contoh cara kerja dari MQTT broker tadi, di mana di situ adalah contoh dari sensor yang kami gunakan, ada sensor A, B, dan C, dan di situ ada merupakan publisher atau dia terhubung ke Node MCU. Setelah itu dia akan mengirimkan data, dan data itu dikelompokkan menjadi beberapa topik sesuai dari sensornya. Misal kami mempunyai 5 sensor, maka topiknya adalah berjumlah 5 gitu. Nah, nanti MQTT brokernya akan mengirimkan data tersebut dan ditampilkan oleh Node-RED di websitenya. Di situ bisa kita lihat nantinya monitoring dan controlling juga di website Node-RED-nya. Nah, mungkin bisa saya tunjukkan sedikit websitenya. Nah, ini adalah tampilan dari Node-RED website yang kami buat, di mana di sini ada
tampilan utama dari Smart Home DOS yang berisi controlling lampu on hidup mati. Di sini ada statusnya, status lampu, cuaca, dan kondisi depan rumah. Kemudian di sini ada data monitoring dari dari hasil subscriber dari Node-RED ke Node MCU melalui MQTT broker. Nanti ditampilkan di sini. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ananda Afan yang telah menjelaskan terkait dengan diagram sistem, dan juga cara kerja dari sistem yang kami kembangkan. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada demo dari rangkaian yang telah kami buat. Jadi saya akan menemukan alat dari Smart Home DOS yang kami buat. Pertama-tama kita akan menuju ke Windows Server untuk menghidupkan Node-RED dan Mosquito-nya. Untuk MQTT brokernya di sini karena sudah saya setting, dia akan secara hidup otomatis ketika proses boot Ubuntu servernya. Nah, kemudian di sini akan saya colokkan ke tegangan 22 volt, dan ya dia sudah nyala ya lampunya. Dan di sini nanti jika ada notifikasi WhatsApp berarti menandakan nah ini sudah ada WhatsApp masuk, welcome Smart Home DOS. Dia menandakan sudah terkoneksi ke jaringannya. Nah, kemudian di sini ada tampilan dari website yang kami buat dari Node-RED-nya seperti ini settingannya. Di sini terdapat gas LPG, CO, dan smoke yang masing-masing terhubung dengan topiknya. Gas LPG, karbon monoksida, dan smoke juga untuk sensor gas. Kemudian ada sensor status lampu, dan ini sensor hujannya, dan ini sensor ultrasonic. Serta di sini ada sensor DHT dan LDR di sini cahaya untuk menampilkan data hasil monitor. Lalu setelah kita deploy, maka dia akan terbentuklah semacam interface website seperti ini. Dan ini sudah terkoneksi, dilihat dengan jaringannya. Mungkin saya coba videokan juga untuk live-nya. Nah, jadi seperti ini sudah terkoneksi. Dan di sini saya akan mencoba untuk meng-off-kan lampunya, menghidupkan. Itu hidup. Saya coba matikan, dan disitu langsung terdapat notifikasi WA, lampu hidup, dan lampu mati, serta status lampu di dashboard website juga berubah, dan di sini terdapat kondisi cuaca, dimana kondisi cuaca ini bisa kita trigger agar menjadi hujan. Coba kita trigger menjadi hujan, kita semprotkan air di sini untuk sensor hujannya. Maka dia akan harusnya dia akan menghidupkan bunyi dari buzzer, dan nanti akan ada pesan WhatsApp juga masuk. Nah, kita tunggu aja sebentar karena di sini sedang ada gangguan jaringan. Nah, itu lampu hidup dan dia buzzer nyala, menandakan berarti di situ juga hujan. Nah, kemudian di kondisi cuaca juga di situ hujan, dan mungkin akan saya matikan terlebih dahulu. Nah, sudah mati. Kemudian di sini saya akan cek untuk ultrasoniknya. Dia berjalan ketika jaraknya 10 kurang dari 10, dia akan mendeteksi objek mendekat. Oke, mana? Sebentar. Oke, di sini. Nah, ini jaraknya kurang dari 10. Ini sudah saya tempelkan. Nah, di sini jadi berubah terdeteksi objek mendekat, dan harusnya akan mengirimkan pesan WhatsApp
terdeteksi objek mendekat. Nah, ini sudah terkirim. Oke, kemudian kita akan lanjut ke monitoring. Nah, di sini monitoringnya terdapat data suhu, kelembapan, dan cahaya, di mana terdapat gauge dan grafiknya. Nah, kemudian di sini ada sensor gas juga yang di mana terdapat 3 variabel. Ada di dalam sensor MQ2-nya bisa kita panggil function global yang berisi nanti bisa dipanggil data dari karbon monoksida, LPG, dan smoke. Nah, di sini problemnya. Kami menggunakan analog, di mana pin analog. Pin analognya ini mungkin karena rebutan dari sensor LDR dan sensor dapur, maka untuk data karbon monoksida dan gas LPG-nya ini kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada gitu seperti ini. Namun herannya di sini kondisi smoke-nya bernilai 1265. Dan mungkin ini bisa ditunggu lebih lama karena ini tadi proses booting nanti akan menampilkan hasilnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari demo yang saya jalankan. Ya, untuk saat ini sekian dari penjelasan kami terkait dengan sebuah project Internet of Things, yaitu sistem smart home yang dapat beroperasi secara daring ini dengan judul Sistem Monitoring Website dengan menggunakan ESP2866. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.